Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Om Topol. Selamat malam. Mari kita bahas tentang bagaimana praktek penyempurnaan ulas asih Avalokitesvara dengan 1000, ya, bagian ketiga. Ya, kemarin sudah syair-syairnya sudah dibawakan dengan jelas. Jadi sekarang baru masuk penjelasannya, bagaimana kita kontemplasinya, bagaimana kita merenungkannya. Nah, di sini akan kita lihat satu persatu. Avalokitesvara, Avalokitesvara, suara adalah dunia. Ya. Jadi dikatakan orang makhluk yang tercerahkan, yang mendengarkan berita dunia adalah sahabat kita. Kata sahabat di sini berarti menekankan Avalokitesvara bukan siapa-siapa. Beliau dekat sekali dengan kita, tempat kita curhat, tempat kita bertukar pikiran. Dengan merenungkan bahwa Avalokitesvara adalah sahabat, berarti beliau adalah bukan siapa-siapa lagi buat kita, tapi tempat kita yang percaya untuk bicara, untuk mengadu, untuk dijadikan contoh. Ketika kita memiliki sahabat, maka kita ada teman yang memperhatikan kita. Tetapi kalau kita lihat lagi, adakah sahabat yang lebih baik dari Avalokitesvara? Tentunya tidak ada ya. Jadi kalau kita menempatkan demikian. Dan kalau kita membayangkan semua sahabat kita, semua teman-teman kita juga Avalokitesvara, bisa nggak? Avalokitesvara aja jadi sahabat kita. Kenapa sahabat tidak jadi Avalokitesvara? Ini pertemuannya seperti itu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau kita sudah melihat sosok Avalokitesvara sebagai sahabat, kenapa enggak sahabat adalah Avalokitesvara? Dibalik ya. Avalokitesvara tidak kelihatan, dia hanya semangat cinta kasih. Tapi sahabat itu jelas kelihatan, teman kelihatan. Kalau kita menjadikan teman itu Avalokitesvara, maka kita akan bisa lebih baik lagi kepada semua orang. Jadi membantu dan peduli orang-orang yang membantu kita, peduli kita, dan kita harus merawat hubungan tersebut. Oleh karena itu, meditasi sehari-hari pada Avalokitesvara adalah bagaikan interaksi kita dengan sahabat. Jadi meditasi tentang Avalokitesvara atau kontemplasi cinta kasih sama seperti kita layaknya sama sahabat. Jadi meditasinya seperti itu. Dan melakukan penyucian Avalokitesvara bagaikan pergi berlibur dengan orang yang paling kita cintai. Ini yang harus kita syukuri dan hargai. Gak jauh beda sama sahabat spiritual ya, teman spiritual. Jadi kalau dikatakan manifestasi dari Avalokitesvara adalah kita menganggap Avalokitesvara itu sahabat kita yang terus pergi kemana-mana. Dalam pikirannya selalu ada Avalokitesvara. Artinya di sini adalah cinta kasih. Cinta kasih itu tidak jauh dari kita, selalu menemani kita, dan cinta kasih ini eksis. Yang kedua, sadhana ini adalah dimasukkan dalam praktek pengembangan mandiri dari diri kita selama melakukan perenungan dalam Avalokitesvara. Biasanya dimulai dulu sebanyak 2 hari. Artinya selama 2 hari ini kita menjadikan Avalokitesvara terus bersama sama kita, terus berada di kepala kita, berada di hati kita, dimanapun kita selalu bisa membayangkan, bisa memvisualisasikan Avalokitesvara. Kenalan dulu dengan sahabat ini selama 2 hari. Basis dengan teman spiritual dalam tim. Jadi selama 2 hari ini harus dipikirin dan direnungkan. Dengan cara ini kita melakukan praktek yang memiliki semua unsur penting, maka lebih mudah untuk visualisasi. Oke. Nah, Avalokitesvara adalah ulas asih. Kita bisa mengubah batin kita menjadi batin yang penuh ulas asih, seperti Avalokitesvara. Karena Avalokitesvara dari kepala kita, di depan kita, dan harus masuk ke dalam hati kita.
Maka kalau kita marah, cemburu, selalu ingin lebih unggul atau penuh kebencian terhadap orang lain, oleh karena itulah kita harus membuat pikiran kita menjadi penuh dengan cinta kasih untuk tumbuh, untuk menghancurkan yang tadi iri hati, kebencian dan segala hal yang tidak diinginkan. Nah, para guru mengajarkan kita untuk mengikuti 4 pedoman untuk mempraktekkan praktek kontemplasi awal kita suara. Yang pertama, ini 4 praktek ini harus dipraktekkan bukan saat meditasi doang, tapi setiap saat, setiap momen. Jadi yang pertama, hindari menghina orang lain. Ketika kita menghina orang lain, siapapun juga, jangan kita hina. Ini adalah praktek yang pertama, menghindari menghina orang lain. Dan kalau ada orang menghina kita, orang membuli kita, menghina, kita jangan tersulut atau kita balik menghina. Itu praktek yang pertama. Artinya menjauhi menghina orang lain. Kalau kita tidak pernah menghina orang lain, maka orang lain juga tidak akan menghina kita. Jadi orang yang mempraktekkan cinta kasih itu akan terpancar dengan tulus. Kalau kita tidak bisa menyakiti orang lain, bagaimana orang lain bisa menyakiti kita? Gitu kan? Saya udah nggak pernah hina orang suruh, tapi saya dihina terus, tapi saya diperlakukan tidak baik terus. Berarti ada yang salah dengan kita. Kalau kita dihina orang terus dan kita tidak pernah menghina orang, di depan aja masih kosong, ya, ada sejarah. Jadi kalau kita menghina orang, tapi kita nggak pernah menghina orang, tapi kita dihina orang terus, dan kita jangan membalas untuk menghinanya. Artinya ini karma buruk sedang berbuah. Ya. Terus yang kedua, hindari menjadi marah ketika orang lain marah kepada kita. Ini adalah pelatihan awal kita suara nomor 2, kontemplasinya. Jangan mudah marah ketika orang lain marah kepada kita. Ini susah ya. Ketika orang lain marahin kita, sama saya juga masih belajar. Kita nggak salah dimarahin, atau kita dengar orang lain dimarahin, hati ini tidak nyaman, hati ini tidak enak, dan kita balas memarahin orang, itu udah salah sebetulnya. Itu udah praktek kontemplasi yang bukan cinta kasih. Kalau kita bisa diam saat orang lain marah kepada kita, berarti kita bisa menahan kemarahan. Nah, intinya jangan mudah marah ya. Nomor 2. Jadi kita bayangin wajib pulsa itu ada di atas kepala kita, ada di depan kita, dan dimasukkan ke dalam hati kita. Yang pertama, kalau dihina orang jangan menghina atau jangan menghina duluan. Yang kedua, kalau dimarahin orang jangan ikutan marah atau jangan marah duluan. Seperti itu. Yang ketiga, jangan memukul orang lain. Nah, kalau orang lain memukul kita, jangan balas memukul. Ini kan orang begitu, mukul, dipukul kadang-kadang sekali, tapi kita balasnya berkali-kali. Kalau kita memukul orang juga sama, kita memukul orang sekali, balasannya juga berkali-kali, bukan cuma sekali, akhirnya jadi berantem kan. Yang pertama, hindari hina menghina. Kedua, hindari marah dan memarahi atau dimarahi. Dan yang ketiga, jangan pukul-pukulan, dilarang memukul atau membalas pukul. Yang keempat, janganlah mencari kesalahan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ketika mereka mencari-cari kesalahan kita juga jangan balas mencari kesalahan orang lain. Ini sebenarnya sehari-hari banget nggak dalam hidup kita. Disadari atau tidak disadari, orang-orang ini kelihatan karakternya. Orang-orang ini langsung jelas. Orang yang suka nyalahin orang yang suka marahin orang yang suka hina-hina orang yang suka mencari-cari kesalahan orang, sesungguhnya hatinya belum punya cinta kasih. Bagaimana dia mau manifestasikan awal kita suara di dalam hatinya
kalau dia masih hina orang, kalau dia masih marahin orang, kalau dia masih mukul orang lain, dan apalagi kalau dia mencari-cari kesalahan orang lain. Ini kesannya kayaknya receh. Tapi praktek cinta kasih sampai yang halus, dia bukan receh. Hal kecil banget dari nyari kesalahan orang lain itu bisa membuat orang rendah. Orang nggak salah disalahin, orang nggak tahu dimarahin, orang nggak hina malah dihina. Nah, ini adalah praktek yang harus kontemplasikan. Jadi para pemuja Avalokitesvara, 4 latihan ini harus dilatih sungguh-sungguh dalam kehidupan. Kalau dia melatih ini dan terus-terusan, ini adalah meditasi Avalokitesvara. Jadi meditasi Avalokitesvara itu bukan hanya saat duduk hening diam. Kalau duduk hening diam, gak ada orang yang memarahin Anda. Duduk hening diam, gak ada orang yang hina Anda. Siapa ada yang berani hina orang yang meditasi? Tidak ada. Kalau Anda lagi duduk diam juga gak ada yang nyari-nyari kesalahan Anda. Ini ada dalam saat kita bekerja. Ini ada dalam saat kesehari-harian kita. Ini ada di jalanan. Ini ada di mana-mana kesenggol dikit bacok. Ini ada dalam praktek biasa keseharian kita. Disitulah saat kita terkena ini, buru-buru langsung kontemplasikan meditasi Avalokitesvara. 4 hal ini jangan dilupakan. Bagi sebagian orang, 4 praktek ini benar-benar berlawanan dengan apa yang diajarkan kepada mereka selama ini. Sedari kecil mereka telah diajarkan, ketika anak orang lain memukul dia, suruh pukul balik, betul? Jangan diam aja kamu kalau dibully orang, bully balik. Kalau kamu dihina orang, hina balik. Kan ajaran orang tua kadang-kadang begitu. Apalagi bapaknya yang jagoan, gitu kan? Nah, sehingga kalau dari anaknya, kamu bodoh amat, atau kamu diam-diam aja dipukul orang, pukul balik, malu-maluin bapak aja. Begitu tuh, ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kadang-kadang di masyarakat sama prakteknya ini yang diajarkan oleh Buddha agak kontradiksi. Nah, kita harus membalas untuk melindungi diri dan jangan mau disakiti lagi, gitu. Jadi siapa menang ya raja hutan, kan begitu. Hukum rimba berlaku. Keamanan diyakinkan pada keyakinan seperti itu juga. Sebagai tambahan, ketika orang marah sama kita, kemarahan pada mereka muncul secara otomatis dalam diri kita. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau kita dimarahin sama orang, kemarahan itu langsung masuk dan langsung mantul lagi. Kalau cermin, dia marah mantul pandangan dia sendiri atau gambaran dia sendiri. Tapi kalau ke dalam kita, pantulannya adalah dia marahin kita, masuk ke dalam diri kita, dan kemarahan kita yang muncul lagi terhadap orang itu, betul? Kadang-kala orang itu marahnya satu, masuk ke dalam hati kita, dipantulkan lagi ke dia jadi 2. Artinya kemarahannya double, kuadrat, 2 kali. Orang marahin kita sekali, tapi kemarahan kita terhadap orang itu bisa 2 kali. Belum lagi kalau kita sakit hati, masuk ke dalam hati dan kemudian terbawa terus, dendamnya bisa berkali-kali dan berlipat-lipat kali. Kenapa demikian? Karena ketika orang sakit hati, dia tidak puas kalau sampai orang yang nyakitin dia belum kenapa-napa. Jadi ini bahaya memang betul. Ya. Nah, ketika kita dihina atau kesalahan kita ditunjukkan, kita merasa berhak untuk memalukan orang lain dan membuat mereka terlihat buruk di depan orang lain. Jadi kalau ada orang hina kita dan kemudian orang menunjuk-nunjuk kesalahan kita, bawa balasnya supaya orang itu dipermalukan di hadapan orang dan dia ditaklukkan, baru kita puas. Ini adalah yang berlaku di umum, yang berlaku di masyarakat umum. Dendamlah seperti itu. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Apakah kebijakan pembalasan ini akan membawa perdamaian? Malah justru meningkatkan konflik? Pertanyaan kan? Ya udah pasti akan ada konflik yang berkepanjangan. Kita menghantam orang lain untuk balas dendam. Apakah kita merasa lebih baik dari orang itu? Orang yang balas dendam? Apa lebih baik? Atau malah muncul perasaan bersalah yang nyata? Tentu kita merasa bangga dan hebat ketika kita balas dendam. Tapi berapa besar perasaan tersebut disebabkan oleh dorongan adrenalin? Seberapa besar yang murni disebabkan oleh harga diri?
Apakah balas dendam merupakan strategi yang efektif untuk memecahkan masalah pada tingkatan ini? Ini coba kita renungkan. Jadi apakah balas dendam itu karena tindakan ego atau harga diri atau hormon? Apakah itu bermanfaat? Tidak ya. Subdit Condron biasa bekerja dengan para narapidana, artinya dia sering keluar masuk lapas untuk memberikan ceramah di narapidana di penjara. Dia berkata, dia mengadakan bimbingan spiritual. Banyak dari mereka yang di penjara itu muncul kemarahan di dalam dirinya, tidak terima, dendam dan segala macam. Dan mereka juga marah, mereka mengkritik kenapa mereka dijebloskan, mereka juga marah kepada yang menjebloskan dan memukul bahkan membunuh orang lain, membunuh sesama napi atau memukul sesama napi, kan begitu kan? Dalam itu sangat keras. Dalam penjara ini kan yang ngomong di Amerika keras banget. Dulu Bante Wimala Laksi keluar masuk penjara untuk memberikan ceramah juga sama. Awal-awalnya sebelum diajarin meditasi cinta kasih itu nggak ada orang yang senyum, nggak ada orang yang ketawa. Bahkan kalau ada ceramahnya lucu pun nggak ada yang ketawa. Kenapa? Tingkat kadar emosinya luar biasa di sini. Dan kemudian setelah diajarkan praktek cinta kasih dan rasa kasih, berubah semuanya. Pelan-pelan bisa menerima. Demikian juga dengan Ajandra. Dulu juga kisahnya sama. Dan Ajandra lucu ya, tapi nggak ada yang ketawa. Kenapa nggak ada yang ketawa? Nah, karena mereka tidak senang. Ini ada cerita tentang narapidana. Saya salah satu dari beberapa narapidana yang diizinkan untuk mengambil kursus perguruan tinggi. Beberapa hari lalu, saya di kelas manajemen bisnis. Ben, tolong dimatiin yang streaming. Bersiap-siap untuk ujian akhir. Ketika wanita di sebelah saya menunjuk orang yang duduk di depan kami dan berkata, selama ujian tengah semester, berapa minggu yang lalu, saya melihatnya berbuat curang, nyontek catatannya. Hal tersebut membuat saya sangat marah, layaknya yang saya rasakan. Terus apakah itu juga akan membuat Anda marah? Katanya. Maksudnya sama ujian ada cewek yang berbuat curang, nyontek, ya kan? Yang nyontek siapa? Cewek itu kan, bukan narapidana itu kan. Tapi narapidana itu melihat dia berbuat curang. Jadi yang marah siapa? Narapidana. Kenapa dia marah? Karena orang itu curang, ya kan? Padahal tak ada hubungan yang sama dia ya. Kenapa dia harus marah gitu kan? Karena dia narapidana. Kalau dia bukan narapidana, mungkin dia cuek-cuek aja. Karena narapidana itu adalah orang yang berbuat salah, ketahuan dan ditangkap, sehingga dia masuk penjara. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk kuliah lagi, ada juga yang ambil penjara, ambil kuliah hebat juga ya. Di luar negeri sistemnya nggak tahu kayak gimana. Jadi ketika narapidana itu ambil kuliah lagi, dia lihat ada orang yang curang, dia nggak senang, dan dia marah. Nah, dia Subdit Condron berkata kepada dia, kalau Anda membiarkan semua orang yang duduk di kelas Anda membuatmu marah, kamu tidak akan punya waktu untuk belajar sesuatu. Jadi kalau dia sendiri mengizinkan untuk melihat orang-orang yang ada di kelasnya terus dia marah-marah, kamu tidak pernah punya waktu untuk berbuat sesuatu. Lagian orang itu kan tipu dirinya sendiri, ya kan? Nah, oke. Terus dia bilang, sekarang ya, saya sudah melalui masa tahanan saya 12 tahun, dan saya sekarang sudah sedikit banget yang membuat saya marah, karena selama 12 tahun itu sudah berkurang kemarahannya. Saya mencoba untuk
kesempatan kepada orang lain untuk membuat saya marah. Jadi ini cerita yang dulu waktu dia baru-baru awal. Sekarang udah 12 tahun. Saya nggak akan membuat orang lain memberikan kesempatan buat saya marah. Saya sendirilah yang membuat diriku marah. Oke, udah pencerahan. Kalau saya belajar bahwa amarah itu dihasilkan dari dalam. Amarah itu bukan fenomena luar. Di luar mau kayak apa? Kalau saya tidak tersentuh, kalau saya tidak bergerak, kalau saya tidak bergeming, apakah itu akan mempengaruhi saya? Oh tidak, ya, tidak berpengaruh. Tapi kenapa kita terpengaruh? Karena kita merasa orang luar lah yang mempengaruhi saya. Saya tidak mengenal bahwa kemarahan itu munculnya dari dalam. Oke. Cinta kasih dan belas kasih Buddha adalah mengajarkan kepada diri kita untuk kontemplasi kepada diri sendiri. Sebuah kata marah mudah membuat perasaan saya jadi tertekan, perasaan kita jadi tertekan. Kata marah loh. Dan kenapa Anda membiarkan orang lain menjadi marah kepada kita? Dan kenapa kita harus marah kepada orang lain? Kalau kata marah itu membuat kita tertekan dan kita tidak bahagia. Kalau kita sudah jelas kemarahan itu tidak akan membuat kita bahagia, terus kenapa kita marah-marah? Kalau begitu pertanyaannya. Terus yang kedua, ketika kita memiliki pilihan untuk merasakan belas kasih, cinta kasih, dan pengertian, kita sudah tahu teorinya cinta kasih, belas kasih, dan pengertian sudah tahu kita. Ini adalah perkata yang luar biasa. Tapi kenapa kita masih memelihara kemarahan dalam diri kita? Ada latar belakang banyak orang marah-marah. Ada yang dia marah karena memang dia sebel sama orang itu. Ada yang dia marah karena memang dia betul-betul benci sama orang itu. Ada yang marah karena dia pengen orang itu yang terbaik buat dia. Artinya misalnya orang tua marahin anaknya, dia lihat anaknya harusnya bisa berubah, maka untuk kebaikan anaknya dia marahin. Sebetulnya ada betulnya, tapi anak-anak sekarang kalau dimarahin malah marah balik, ya nggak bisa seperti dulu menerima kondisi. Oke, ada yang orang marah untuk mendidik. Sebenarnya dia tidak betul-betul marah, hanya pura-pura marah untuk mendidik. Karena seperti orang itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada orang nggak disuruh dia udah jalan duluan, dia udah ngerti apa dia harus lakukan. Ada orang yang harus disuruh dulu baru dia jalan. Ada orang yang harus dipukul dulu baru dia jalan. Yang keempat, udah dipukulin dia nggak jalan-jalan. Itu ada 4 jenis manusia, susah itu. Dan kita harus ngerti dulu orang ini tipe yang mana. Kalau dia tipe yang digebukin gak jalan-jalan, Anda mau marahin dia, mau pukulin dia, yang capek siapa? Nah, jadi sendiri. Gak perlu lagi orang itu dimarahin, karena gak ada gunanya. Yang perlu adalah Anda bimbing dengan kesabaran. Kalau memang udah gak bisa sabar, ya sudah, orang itu udah menghancurkan dirinya sendiri. Kalau orang yang udah gak usah diapa-apain, dia bergerak sendiri, Anda mau marahin atau Anda pukul dia, salah. Orang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sendiri. Anda marahin orang yang kayak gitu, cuma kemakan diri sendiri, dan orang itu akan juga marah. Gue udah bener kok, apa yang gue dimarahin. Kalau yang tipe ketiga, orang yang harus dipukul dulu baru marah. Nah kalau nggak ada pukul dia nggak akan ngerti-ngerti. Jadi ini harus paham. Lawan kita itu karakternya seperti apa. Brian, ada narapidana yang lain. Saya berpikir, berapa cepatnya kita menjadi kasar. Ini narapidana yang lain. Sebagian besar disebabkan oleh hal yang sepele, kekasaran. Kasar itu artinya terlalu terlalu tebal. Ya, orang yang kasar. Kita berpikir asumsi pendirian kita adalah yang paling benar. Dan ini harus dipertahankan. Maka dia menjadi orang yang kelihatannya kasar. Kalau ada yang membuka celah pada pendirian atau secara tidak sengaja topeng kita terbuka, kita segera bermusuhan dan defensif terhadap orang lain.
Ada penculikan dan pembunuhan gadis 11 tahun di Florida. Hampir semua orang bersedih atas kematian gadis muda tersebut. Sesuatu yang tidak sepantasnya. Bagaimana begitu banyak yang diambil dari dia dan keluarganya. Namun kesedihan dan belas kasih muncul sebagai amarah. Jadi orang masyarakat yang mendengar berita itu amarah dan ngamuk. Bukannya berdoa untuk gadis yang tadi dibunuh itu, malah kita untuk balas dendam ke pembunuhnya dan melakukan demo yang secara kasar dan anarkis. Jadi kita lagi nggak fokus lagi kepada perasaan tidak bersalahnya si gadis. Kita tidak memancarkan yang positif, orang yang sudah meninggal kita doain supaya dia bahagia, tapi kita marah kepada pembunuhnya dan kita perhatiannya lebih ke arah kemarahan daripada kepada cinta kasih. Kita marahin pembunuhnya juga nggak bisa membuat dia hidup kembali kan. Kita menuntut pembunuhnya dihukum seberat-beratnya, masyarakat yang marah ini juga tidak akan bisa membuat gadis itu hidup kembali. Jadi menghabiskan energi. Orang yang membunuh, dia terkena hukum. Ada hukum yang berlaku. Ada yang mengusut namanya polisi. Biarkan polisi dan hukum yang berlaku. Orangnya sudah ditangkap kok, ngapain Anda ikut-ikutan marah? Dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya sendiri, jelas gitu. Jadi emosi kemarahan ini malah bukan ke yang meninggal, tetapi malah ke yang membunuh. Nah, kayak gitu. Insiden kedua, seorang gadis kecil dari Dominika lahir dengan 2 kepala. Kepalanya ada 2. Kita mengikuti berita operasi dan merasa senang ketika dia akan pulih. Ketika dia meninggal, kita benar-benar sedih. Tidak ada orang jahat dan tidak ada yang bisa disalahkan. Kita ikhlas menerima perasaan kita karena tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada dorongan untuk menjadi kasar dan kejam. Kali yang pertama, kasus pertama, orang marah karena dia dibunuh dan kemarahannya pada pembunuh. Yang kedua, orang udah tahu, ada orang kepalanya 2. Artinya ini kan cacat bawaan dari lahir ya. Orang kepala 2 itu kadang-kadang harus 1 yang diselamatkan. 1 diselamatkan atau dioperasi, atau kalau dia 2 gadet juga kasihan. Nah, dokter berusaha untuk membuat kondisinya selamat supaya dia bisa normal, tetapi kemudian ya nggak bisa jawab lain dan akhirnya meninggal. Lah dia disalahkan, orang nggak marah karena memang itu sudah sewajarnya. Jadi sama-sama kasus kematian, tapi kematian yang pertama itu membuat orang marah, yang kedua nggak ada yang marah sama dokter kan. Dokter malah menolong dan berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya orang ini bisa selamat. Tapi nyatanya mati juga. Untuk melakukan tempat praktek dengan baik, kita harus berulang kali melakukan meditasi pengembangan bodi cinta, Pak Buddhisin. Pengembangan bodi cinta. Hal ini dilakukan dengan melakukan instruksi 7 bagian dari hukum sebab akibat, menyelaraskan dan mendekat diri dengan orang lain. Ini nanti di belakang ada dijelasin. Praktisi bodhisattva atau Tibetan Buddhism yang sudah expert, saya ngomong yang expert ya, bukan yang pemula. Mereka yang sudah expert yang melatih bodi kita ini, dia akan berusaha menekan peranan. Seandainya ibu ini sakit, ya, ibu bikin sakit, saya akan berusaha mengambil alih sakitnya, saya yang sembuh, dan biar dia mengalami kesembuhan. Jadi dia sembuh, saya sakit. Bisa kan dokter begitu? Baik praktisi yang itu bisa. Dia bertekad, dia doain semua yang sembuh, sakitnya saya tanggung. Artinya saya menanggung orang. Ini adalah posisi Tuhan. Atau orang ini menderita banget. Saya tukar posisi ini, saya sebagai dia. Biarkan saya menanggung penderitaan. Biarkan seluruh karma baik saya berbuah pada dia, dan semua karma buruknya berbuah pada saya. Ini di Theravada nggak ada istilah tukar-tukaran karma. Dulu saya juga nggak paham kekuatan ini. Tukar-tukar karma mana ada?
kamu adalah pemilik karmamu sendiri, pemilik karmamu sendiri, pewaris karmamu sendiri, dan kamu yang kemudian akan menjalani karmamu sendiri kan, akibat dari karmamu sendiri, berhubung dengan karmamu sendiri, terlindung oleh karmamu sendiri. Tapi kenapa di konsep bodhisattva ini ada? Sekali lagi, konsep bodhisattva adalah konsep tekad atau aditana. Konsep tekad atau aditana ini adalah dilandasi dengan membahagiakan semua makhluk. Jadi misalnya, ibu ini bekerja sangat capek sekali. Bisa nggak saya ganti? Ibu istirahat aja di rumah, saya lanjutkan pekerjaan. Secara hukum, nggak mungkin bisa dilakukan, betul kan? Karena kan yang kerja dia. Masa saya yang harus gantiin dia? Secara hukum kan nggak mungkin terjadi, ya. Jadi nggak salah menganggap bahwa semua orang pelindung memiliki tugasnya sendiri, kamarnya sendiri, dan segala macam, nggak salah. Tetapi boleh nggak saya bantuin si ibu ini? Ibu Kim boleh dibantuin kerjanya? Waduh, kayaknya capek banget kali ini. Udah saya bantuin lah. Boleh nggak dibantuin? Nggak ada yang melarang kan membantu orang lain, betul? Tapi ya dia tetap kerja. Kalau dia di rumah saya ngeliatin absennya ya tidak benar. Memang secara hukum nggak sah. Tapi saya satu kantor yang sama, kemudian saya ketemu, saya bantuin, saya bersihin atau saya ngapain yang bisa saya bantu. Nggak ada orang yang bisa melarang hal ini. Jika kerjaannya lebih cepat, lebih ringan, dan saya bahagia sudah bisa membantu. Demikian juga dengan praktek bodhisattva pengembangan bodi kita ini. Banyak sosok yang berkata, saya mencoba membantu kamu. Kalau bantuannya secara fisik, ini bisa kelihatan. Tapi kalau bantuannya secara batin, bagaimana bisa membantu? Ternyata para praktisi di sana bisa meringankan beban orang lain. Terus gimana caranya? Mungkin pakai abinya atau pakai sentuh ya. Tapi yang saya bisa masuk akal dan logika adalah meringankan beban orang lain dengan cara gini. Nggak ada teman ngobrol, masalahnya ditumpuk terus. Ini yang berterus, yang semama kan suka berterus, nggak ada teman curhat, nggak ada yang mau dengerin dia. Bisa nggak saya menjadi temannya? Bisa nggak saya sulit keluarin unek-unek? Akhirnya berkurang nggak? Nah inilah yang dimaksud saya membantu orang itu. Ini yang lebih masuk logika ya. Kalau saya pakai doa, kemudian dia tiba-tiba senang, bisa sih itu punya kekuatan. Tapi agak susah diterima logika kan? Tapi kalau yang kayak begitu bisa berkurang nggak bebannya? Bisa. Oke, nah lanjut. Yang ketiga adalah mengubah kesulitan menjadi kesukacitaan dan keberanian. Bisa nggak kita mengubah kesulitan menjadi sukacita dan keberanian? Dan nanti akan dibahas khusus. Ya. Yang kedua, kunci di sini adalah kesabaran. Berkat kesabaran kita mampu menaklukkan amarah. Berkat kesabaran kita mampu mengatasi hinaan dan hinaan dan orang yang menyakiti kita dan orang yang mencari-cari kesalahan kita. Hanya satu kuncinya, kesabaran. Di dalam Dhammapada ditulis bahwa kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi. Buddha tidak akan ngomong asal-asalan. Pertapa atau samadhi atau meditasi atau pelatihan diri adalah samadhi, kita tahu, tenang, damai, mencapai jana, kan harus duduk diam. Tapi Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi. Apakah Sang Buddha salah? Orang sabar aja belum tentu meditasi kan? Gak perlu meditasi untuk menjadi sabar. Kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi. Ternyata
Itu juga masalah. Masa Buddha mengatakan orang yang berhasil bersabar, apa? Orang yang berhasil bersabar, sabar doang. Dia nggak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dan penaklukkan diri sendiri itulah yang disebut pelatihan diri. Dan pelatihan yang tertinggi itu adalah menaklukkan diri sendiri. Kenapa bermeditasi? Supaya kilesa kita turun, terpendam atau terurai. Kenapa kita bermeditasi? Supaya kilesa kita pelan-pelan terlihat. Dan meditasi ini menaklukkan. Kesabaran juga sama. Orang yang bisa melatih dirinya sabar bagaikan batu karang diterjang sama ombak, dan akhirnya dia tetap tegar walaupun sedikit somplak, kan air terus mengikis, tapi lama dan dia tetap tegar. Kalau orang tidak tegar, dilempar air kena air yang akhirnya hancur, gitu ya. Jadi kita tahu ya, kesabaran adalah kuncinya. Oke. Nah ini udah dijelasin tentang awal Awalokitesvara, tentang sampai kontemplasi. Sekarang persiapan untuk memulai tekad sadhana meditasi Awalokitesvara. Persiapannya, mau catat boleh. Awalokitesvara kita memulainya ya dengan membersihkan ruangan, menyusun altar, berpersembahan. Biasa itu ada posisi altar supaya kita nyaman. Altar ini nggak ada apa-apa sih, cuma dengan adanya altar kita lebih merasa yakin. Dengan adanya altar kita merasa lebih tenang. Oke? Ada altar, ada nio, ada buah. Kemudian duduk dalam posisi yang nyaman. Duduklah dengan posisi meditasi. Kaki disilangkan dan boleh lantai penuh, boleh setengah lantai. Kalau orang nggak bisa duduk di rata, boleh diganjel dengan bantal supaya kita bisa lebih tinggi dikit dan bisa duduk lama. Dan ini udah tahu lah ya semua orang tentang meditasi Buddhis ya. Yang kedua, tangan berada di pangkuan, di dekat dengan tubuh, tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan kanan menghadap ke atas. Ya ini udah normal lah orang yang biasa meditasi ya. Nah, yang ketiga punggung lurus juga udah biasa. Lurus tapi nggak tegang, lurus biasa aja gitu. Mulut ditutup dengan ujung lidah menempel ke langit-langit dan mulut. Ini standar biasa. Kenapa ujung lidah itu harus tempel ke atas? Studi membuktikan kalau lidah kita naik ke atas, air liur lebih banyak. Air liur akan lebih banyak ketika kita meditasi dan akhirnya kita nggak tenang karena air liur itu akan jatuh terus dan kita akan banyak air liur. Tapi kalau ditaruh di atas, langit-langit atas, satu badan atas, yang terjadi adalah kontraksi lidah dengan saraf-saraf di atas. Ternyata ada yang bisa menyebabkan kita tenang. Menempelkan lidah di atas menyebabkan kita tenang dan air liur terpulang. Terus hidung Anda akan terasa lega ya. Kalau ini ya. Dan ini ada satu lagi yang saya lupa ya kalau ditempelin itu. Ya ada apa gitu ya, pekerja listrik apalah, saraf atau apa ini. Ada satu pemanfaat lagi. Terus mata sedikit terbuka biar ada sedikit cahaya masuk ke sedikit mata pun tidak melihat apapun, sedikit terbuka. Lalu kemudian ini untuk mencegah gangguan. Kalau benar-benar malam, ya akhirnya bisa ketiduran. Kalau sedikit terbuka, kan kayak Buddha kan matanya nggak tertutup semua. Bahu sejajar, batin netral, bebas dari semua emosi dan pikiran. Jadi kalau Anda masih penuh dengan kemarahan, sebaiknya tunda dulu sampai Anda betul tenang baru meditasi. Kenapa tidak dianjurkan ketika Anda emosi marah Anda meditasi? Percaya,
saat itu Anda benar-benar nggak bisa meditasi. Yang ada adalah latihan bentuk doang. Dan yang berkecamuk adalah kemarahan ketika meditasi. Jadi biarin reda dulu, kemarahan, emosinya reda dulu, baru Anda duduk meditasi. Ya, dianjurkan begitu. Lalu memang susah untuk duduk meditasi banyak kalangan, lakukan namaskara. Kalau di Tibet namaskaranya satu badan penuh, nunjuk dari berdiri, bawah langsung nunjuk. Nah kalau Mahayana setengah gitu ya. Lalu kemudian meditasi pernapasan, ini hanya untuk mengkondisikan batin kita tenang. Oke, itu syaratnya. Latihannya. Bayangkan awal kita suara ada di depan kita, di atas kepala kita, lalu bangkitkan bodi kita. Bodi kita itu adalah rasa tekad untuk menolong semua makhluk, penuh dengan dada ini, penuh dengan cinta. Itu adalah latihan bodi kita. Lalu kemudian bangkitkan pikiran yang positif, sehingga kita memiliki sepenuh hati kita pada awal kita suara, dan kita tahu arah apa yang akan kita ambil dalam latihan spiritual kita. Dan kita membangkitkan bodi kita, meditasi 4 kemuliaan tanpa batas. Dengan melakukan ini, meditasi 4 kemuliaan tanpa batas semulia mesin, yaitu Brahma Wihara. Sama Brahma Wihara, Meta, Karuna, Mudita, Upeka. Cinta kasih, belas kasih, kebahagiaan, dan keseimbangan. Ini harus dibangkitkan di dalam samadhi ini. Dengan melakukan perenungan terhadap Brahma Wihara ini, kita jadi paham arah mana kita akan melangkah dalam pengembangan bodi kita. Pengembangan bodi kita. Dan lalu kemudian mulailah dengan deskripsi awal kita suara. Jadi kita tahu cinta kasihnya awal kita suara, ulang kasihnya, bentuknya, gambarnya harus betul-betul dibayangin sampai betul-betul clear ada di otak kita, di depan kita, di atas kepala atau di hati, terserah Anda mau nempatinnya di mana. Lalu kemudian ini harus fokus ya, harus betul-betul kayak contoh, saya ngomong pizza, langsung kebayang nggak pizzanya? Nah itu kayak gitu. Jadi kalau saya ngomong awal kita suara, langsung kebayang apa ini? Nah itu kayak gitu. Itu otomatis dulu. Dan saya bilang, panin pusat muncul nih, pizza muncul, ketiau muncul, lapar muncul. Itu adalah visualisasi. Ya. Lalu pertanyaan lagi, ada yang bilang, ya sungguh susah banget, lebih gampang gambarin pizza dibanding gambarin panin pusat. Kenapa? Karena dia sehari-hari nggak ada kontak dengan panin pusat. Lalu visualisasikan panin pusat sejarak 1 lengan dengan tubuh atau di hadapan kita 1 lengan, atau di atas tubuh 1 lengan, dan sepenuhnya badan kita diliputi oleh cahaya. Ini visualisasi tentang cahaya. Cahaya bangkit. Cahaya habis yang muncul. Cinta kasih. Cahaya cinta kasih. Ini teori Pauli. Membungkus cahaya, membungkus. Teori cinta kasih. Ketiga, kita bisa melihat awal kita suara sebagai perwujudan dari makhluk tercerahkan. Artinya, awal kita suara adalah sosok calon Buddha di masa yang akan datang. Kita membayangkan cinta kasihnya, kita membayangkan betul dekat dengan awal kita suara, dan awal kita suara adalah calon Buddha. Sehingga kita mensinkronkan bahwa kita akan selalu bersama-sama dengan awal kita suara. Sampai nanti awal kita suara akan menjadi Buddha, kita juga akan menjadi siswanya atau menjadi muridnya atau menjadi Buddha selanjutnya. Gitu. Itu. Meskipun kita mengulas secara rinci penampilan awal kita suara, hal utama adalah
mengalami beberapa di hadapan ulas asih luar biasa. Ulas asihnya ini lebih dekat lagi dengan diri kita. Suatu hari setelah saya melakukan praktek bertahun-tahun, sehari 2 bulan atau berapa hari, bertahun-tahun nih dipraktekkan, saya menyadari bahwa saya tidak pernah membayangkan Avalokiteshvara menatap saya dengan penuh cinta kasih. Dan karena itu saya tidak pernah merasakan siapapun menatap saya seperti itu. Jadi dia selalu visualisasinya Avalokiteshvara kan keluar, nggak pernah melihat Avalokiteshvara balik ke dia. Nanti ya, kan visualisasi kita kan kesannya kalau Tuhan ini ada di hati kita, ini yang keluar. Dia ada di atas, ini yang keluar. Jadi dia baru sadar. Ternyata selama bertahun-tahun nggak pernah melihat Tuhan itu masuk atau menyinari diri dia. Nah, lalu kemudian saya mulai berfokus pada meditasi Avalokiteshvara yang menatap saya dengan ulas asih dan penerimaan. Saya mulai membiasakan diri untuk merasa ditatap oleh Kuasa Pusat. Seiring waktu, ini memberikan efek yang mendalam kepada saya. Kadang-kadang ternyata saya itu begitu keras kepada diri saya sendiri. Tadi dia praktekkan kuatnya keluar. Tapi dia bisa memancarkan cinta kasih keluar betul. Tapi dia nggak bisa memahami ke dalam. Jadi ternyata dalamnya dia ini sangat keras. Dalamnya ini nggak bisa fleksibel. Jadi katakan kadang-kadang kita begitu keras pada diri sendiri, bahkan kita nggak bisa bayangin seseorang pun yang lebih kritis daripada kita selain kita sendiri. Namun Avalokiteshvara tidak demikian. Nah, ketika Avalokiteshvara menatap saya, pertanyaannya, apakah Anda pikir Anda lagi meditasi? Itu kata pertanyaan paling pusat. Lalu kemudian saya bingung. Lelucon apa ini yang muncul kan? Nah, terus kemudian kita tidak perlu berpikir dengan pandangan keras seperti itu terhadap diri sendiri atau menganggap orang lain juga berpikir seperti itu. Avalokiteshvara terlapis dengan cahayanya dan memiliki seliput tangan. Beliau adalah perwujudan dari para Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan merenungkan hal ini, bahwa saya melihat Avalokiteshvara menatap saya, melihat hati saya, melihat kekasaran saya, dan ucapannya mewakili semua Buddha, ucapannya mewakili Dharma, dan ucapannya mewakili Sangha. Saat kita membayangkan bahwa Avalokiteshvara itu duduk di atas lantai